Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Mapel Sejarah Kebudayaan Islam. Dengan ini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Catur Budi Santoso. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 3 Masaran, Kabupaten Sragen, yang beralamat di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Pada penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 pada hari ini, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023, saya akan memaparkan materi saya tentang Daulah Abbasiyah kepada penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Mapel Sejarah Kebudayaan Islam. Saya akan mengevaluasi dan mendapatkan hal yang saya inginkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu individu lawas. Iya. Hari ini ada yang sakit, ada yang kosong. Kalau saya cek dulu hari ini yang sudah masuk ada berapa? Dua. Apa? Sakit, saya sakit sudah semua yang bisa sampai semasa kita. Yang ini dari semoga diberi pelajaran dalam apa yang dilakukan mereka. Kalau kita hari ini adalah tentang dan Abbasiyah. Sebelum kita lihat pelajaran tentang Abbasiyah, kita ingat pelajaran kemarin tentang Nabi Muhammad. Kasih pertanyaan untuk materi yang kemarin. Diapakah dari ayat Rasulullah SAW? Mas, ayat dari Rasul yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayat dari Rasulullah. Terus untuk dari ibunya Rasulullah, apa yang bisa jawab? Coba. Aminah juga atau Siti Aminah. Terus setelah Rasulullah, materi kemarin kita bahas tentang kelompok Siti. Ada berapa kelompok Siti? Pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang kedua? Umar bin Khattab. Tiga? Utsman bin Affan. Empat? Ali bin Abi Thalib. Setelah kelompok Siti, materi kita itu adalah dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Ada yang masih ingat Bani Umayyah? Siapa akan berdiri dari Bani Umayyah? Mas? Berdiri dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi
Ya. Oh, untuk khalifah yang terakhir dari Bani Umayyah, dan Marwan bin Muhammad juga adalah khalifah dari Bani Umayyah yang terakhir. Oke, kita menjalankan untuk materi kita tentang dirinya dinasti Abbasiyah. Untuk materi kita dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kita sudah pencapaian pembelajaran kita dalam dinasti Abbasiyah. Pencapaian pembelajaran kita nanti kita menganalisis sejarah tentang berdirinya dan berkembangnya peradaban Islam pada masa Khalifah Abbasiyah, dari peran ilmuwan serta ulama sebagai inspirasi dalam memajukan pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi agama demi kemajuan peradaban bangsa. Itu tujuan pembelajaran, yaitu menganalisis sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah untuk menumbuhkan jiwa yang optimis, kritis, dan berprestasi. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Terus, dengan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini satu. Jadi misalkan ini nanti kalian mampu menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Oh, yang kedua, peserta didik nanti mampu menjelaskan faktor tentang penyebab peruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Ini latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Di pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang telah diberikannya. Jadi yang diberikan dari dinasti Umayyah yaitu adalah dari dinasti Abbasiyah. Terus yang kedua, dinamakan dinasti Abbasiyah itu karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Thalib. Abbas bin Abdul Thalib dirinya itu adalah paman dari Rasulullah. Pamannya Rasulullah berdiri dari dinasti Abbasiyah. Oh, yang ketiga, nama Abbasiyah berasal dari kata Abbas dan Abbas. Abbas dan Abbas. Yaitu adalah seorang keturunan dari Bani Hashim. Keempat, berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Yang kelima, menjelang runtuhnya dinasti Umayyah, para khalifah dan pejabat negara melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kekacauan tersebut. Kesalahan dan kekeliruan dinasti Umayyah itu menyebabkan runtuhnya dari dinasti tersebut. Kesalahan-kesalahan dari Umayyah ini menyebabkan dinasti Abbasiyah berdiri. Salah tersebut satu, dinasti ini mengemaskan atau mengistimewakan bangsa Arab atas bangsa lainnya. Terus dinasti ini memihak pada salah satu golongan dari suku Arab, bersaing dan persaingan tersebut antara Arab Utara dan Arab Selatan. Tiga, dinasti ini selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim. Dinasti ini juga mengingkari salah satu isi dari perjanjian Al-Mujamah. Untuk kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap dinasti Umayyah, ini menyebabkan runtuhnya dari dinasti Umayyah. Kelompok Muslim non-Arab memprotes kehidupan mereka sebagai warga kelas 2 bahwa warga Muslim Arab. Kelompok Syiah dan Khawarij yang menganggap dinasti Umayyah telah merampas kekhalifahan.
Kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas perlakuan istimewa terhadap Abu Sufyan. Keempat, kelompok Muslim yang soleh dari Arab maupun non-Arab menganggap bahwa dinasti Umayyah itu mereka bergaya istimewa jauh dari ajaran agama Islam. Dua, untuk mencari dukungan masyarakat luas, kelompok dinasti Abbasiyah melakukan propaganda yang mereka sebut dengan gerakan dakwah. Tiga, mereka mempropagandakan bahwa memberikan kekuasaan pemerintah dinasti Umayyah merupakan perintah agama. Empat, di samping itu, untuk meraih simpati umat dan dukungan manusia, mereka tidak mengusung dari nama Bani Abbas, tapi mengusung nama Bani Hashim. Mereka mengatakan bahwa jabatan khalifah merupakan hak dari keluarga Nabi. Dari latar belakang berdirinya dari dinasti Abbasiyah, gerakan mereka didukung oleh kaum Syiah, Khawarij, dan Mawali di kota Khorasan yang sebelumnya telah ditindas oleh dinasti Umayyah. Yang kedua, kesamaan nasib sebagai kelompok yang tertindas. Inilah yang membuat ketiga kelompok itu mendukung sebagai propaganda tersebut. Ketiga, jadi latar belakang lainnya dinasti Abbasiyah, yaitu kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat dari kekeliruan dan kesalahan dari penguasa dinasti Umayyah dalam mengambil keputusan. Proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Siapa pendirinya? Abu Abbas As-Saffah. Ia dipilih karena ia memiliki kemampuan yang keras dan tidak segan-segan untuk menumpahkan darah guna mewujudkan keinginannya. Penakalannya dari Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah, membentuk gerakan di bawah tanah dengan melakukan propaganda menuju kekuatan secara diam-diam. Terus yang kedua, menerapkan politik bersahabat, yaitu keturunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap berhubungannya dengan Bani Umayyah atau ke siapapun. Ketiga, menggunakan nama Bani Hashim atau Abdul Baik. Dan ini dimaksudkan agar mendapat simpati umat Islam. Nah, strategi ini ternyata berhasil menimbun kekuatan besar dan dahsyat yang tidak bisa dibunuh lagi oleh golongan manapun juga. Para tokoh pendiri dinasti Abbasiyah menerapkan 3 kota sebagai pusat kegiatan, yaitu ada Umayyah, ada Nuaimah, ada Kufah, dan Khorasan. Kota Umayyah itu sebagai pusat perencanaan organisasi. Terus untuk kota Kufah sebagai kota penghubung. Terus ada kota Khorasan sebagai pusat perdagangan strategis. Ruang emas yang dimiliki Bani Abbas dengan kekuasaan Bani Umayyah itu terjadi pada masa khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah Bani Umayyah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad, di mana waktu itu pemerintah dinasti Umayyah mencapai puncak kekacauan yang sulit besar diatasi. Pemimpin gerakan Bani Abbasiyah pada waktu itu adalah Muhammad bin Ali. Kemudian diteruskan anaknya Ibrahim Fatimah dengan mengangkat Abu Muslim Al-Ghazali sebagai panglima. Sebelum Abu Muslim Al-Ghazali diangkat sebagai panglima perang, gerakan dakwah dan propaganda dilakukan secara diam-diam. Hal itu dilakukan karena belum berani melawan dari dinasti Umayyah secara terang-terangan.
Ternyata tokoh-tokoh diri dari Bani Abbasiyah ada 5. 1 siapa tokoh dirinya? Muhammad bin Ali bin Abdullah. Apa yang kedua? Baik. Nah, tokoh pendiri Bani Abbasiyah yang ketiga? Terus tokoh pendiri dari Bani Abbasiyah yang keempat? Terus tokohnya yang kelima pendiri dari Bani Abbasiyah siapa? Ini adalah tokoh-tokoh pendiri dari Bani Abbasiyah. Terpindah ibu kota dari Kufah itu sebabkan karena penduduk kota Kufah mayoritas dari Saling dan dianggap dia setia kepada Muhammad Abbas. Sedangkan kota Irak banyak pilihan yang bersifat sementara. Selanjutnya ibu kota pindah ke kota Abbas. Dengan adanya pemberontakan itu, Khalifah mampu memandang bahwa kota Anbar tidak cocok lagi sebagai pusat pemerintahan. Kemudian beliau memindahkan pusat pemerintahannya ke kota Baghdad. Latar belakang dipilihnya kota Baghdad sebagai ibu kota adalah satu adanya pemberontakan Polandia terhadap Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang kedua, wilayah Baghdad itu luas dan tanahnya subur. Yang ketiga, letak Baghdad sangat strategis dan mudah dijangkau oleh berbagai wilayah, menggunakan Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Kota Baghdad terdiri dari kota Baghdad adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Dan arsitek yang membangun kota itu adalah Raja Muhammad dan Muhammad dan para pekerja berpengalaman dari Syam, Kufah, Basrah, Mansur. Mereka kehilangan kota-kota lainnya. Jumlah tenaga kerjanya dibangun kota Baghdad itu kurang lebih dari 100.000 orang. Dibangun kota Baghdad itu tenaga banyak, kurang lebih 100.000 orang. Kota Baghdad itu bentuknya bugar dengan gaya bangunan Islami. Dengan kota dibangun sebuah istana. Istana tersebut diberi nama Al-Zahab. Istana namanya diberi nama Al-Zahab atau istana keemasan. Nah, istana keemasan itu luasnya 160.000 hektar persegi dan masjid agung seluas 40.000 hektar persegi. Dan di luar dari kota Baghdad tersebut dibangun kota Sabih dan kota Alawi dan dia serta dibangun istana Al-Qurtubi atau istana agama. Sebab tentunya Bani Umayyah. Apa saja sebab-sebab tentunya dari Bani Umayyah? Lalu itu Khalifah yang pertama. Tiga, apa kedua? Hak istimewa bangsa Arab Mulia.
Empat, persaingan antar suku. Ada 4 punya Bani Maya. Terus kelompok-kelompok yang hidup saat Bani Maya itu lemah. Ada kelompok Arab, ada kelompok Mawali. Terus dua ada kelompok Qawaid dan Sina. Tiga kelompok Muslim Arab atau Madinah Negara. 4 kelompok Muslim yang mulai dari Arab kelompok yang setelah kita membaca dan pelajari tadi sejarah berdirinya dari Bani Abbasiyah, kita dapat mengambil hikmah dalam suri Tawadan. Antara lain sebagai berikut: 1. Bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita tanpa pantang menyerah walaupun banyak beban. Tahan kapan harus mengorbankan baik berupa waktu, materi, tenaga, makanya harus menjamin dasar. 2. Kerjasama dan saling menolong sama umat Islam. 3. Selalu mengutamakan kepentingan agama. 4. Hidup yang optimis, dinamis, inovatif, dan siap menerima kritik positif. Kita punya pandangan hidup yang lebih baik berdasarkan pada norma sosial, norma budaya, norma hukum, dan norma agama. Karena berani berjuang demi kesalahan bangsa dan negara. Jadi nanti saya kasih tugas kelompok, kalian nanti mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Nah, tugasnya nanti saya bagi dua kelompok tugas. Kelompok 1 sama kelompok 3 itu sama ya. 1 sama kelompok 3 semuanya sama. Kelompok 2 dan kelompok 4 semuanya sama. Kita tulis dulu. Soalnya dari kelompok 1 soalnya sudah tulis. Kelompok 1 dan kelompok 3. Jelas ya? Apa penyebab keruntuhan dinasti Umayyah? Berikutnya tugas kelompok untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Apa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit, nanti sudah selesai bukan. Perhatikan proses penyebab keruntuhan dari dinasti Umayyah. Ada 4 penyebab dari keruntuhan dinasti Umayyah. Terus untuk nomor 2 akan menunjukkan apa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Lalu dia telah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang telah mendirikannya. Juga dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Thalib Rasulullah. Nama Abbas merupakan nama keturunan dari dinasti Umayyah. Ya, dan kabarnya mengaku dinasti Umayyah telah merampas pemerintahan. Berapa? Ada 4. Oke. Supaya buat kalian di rumah,
bisa ditulis. Sebutkan 4 tokoh di Bani Abbasiyah. 2. Sebutkan kelompok-kelompok yang tidak senang dengan kepemimpinan dinasti Umayyah. 3. Mengapa kelompok-kelompok tersebut tidak menyenangi kepemimpinan dinasti Umayyah. 4. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Abu Muslim dalam usahanya membangun dinasti Abbasiyah. 5. Sebutkan latar belakang dipilihnya Baghdad sebagai ibu kota Daulah Bani Abbasiyah. Itu kegiatan kalian sudah datang ke masuk. Kita akhiri pertemuan kali ini. Salah satu ketua kelas bisa bimbing juga. Dan siapkan salah satu judul siap dan Siap. Dan cukup sekian materi dari saya. Semoga kalian nanti selamat sampai rumah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.